Halo guys, balik lagi di Senpai Z, tempatnya ngebahas apa aja soal Jepangan. Kali ini gua bakal ngebahas sebuah film romantis fantasi Jepang berjudul Vampire in Love yang dirilis tahun 2015. Penasaran kan? Langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dibuka dengan sebuah keluarga vampir yang tinggal di Taiwan. Sang ayah adalah vampir Taiwan, sedangkan ibunya vampir Jepang. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Kira. Suatu hari kakeknya dari Jepang yang punya kemampuan teleportasi itu datang berkunjung. Karena vampir tak bisa menua, sang kakek menciptakan obat khusus agar dirinya bisa menua. Sama seperti manusia biasa, keluarga Kira menjalani hidup dengan cara berbeda dari vampir lainnya. Seperti mereka memilih minum darah hewan, bukan manusia. Karena itulah Kira dilarang keluar rumah sebelum bisa mengendalikan nafsu minum darah manusia. Namun rasa penasaran Kira membawanya keluar dari rumah. Ia melihat seekor kelinci dan ingin meminum darahnya. Lalu ia mengejar kelinci itu dan menemukan sebuah lubang menuju dunia luar. Kira pun berjalan dan melihat sekitar untuk mencari kelinci. Di sanalah ia bertemu seorang bocah laki-laki tampan yang sedang memegang kelinci itu. Seketika Kira merasakan jantungnya dagdikdukser untuk pertama kalinya. Pertama awal aku berjumpa. Saat bocil itu melihat ke arahnya, Kira pun langsung kabur ke rumahnya. Pada saat bocah itu sedang mencari kayu, Kira memberanikan diri untuk berkenalan. Bocah itu bernama Tetsu. Setelah berkenalan, mereka jadi banyak mengobrol dan cepat akrab. Tetsu bahkan menunjukkan markas rahasianya berupa rumah pohon dan membawa Kira masuk ke markasnya. Kemudian Tetsu membagikan roti nanas kesukaannya kepada Kira. Saat itu Kira melihat ada gitar di markas Tetsu. Kira pun tanya beda apa itu. Tetsu pun langsung memainkan gitar itu dan cerita bahwa ia bercita-cita menjadi penyanyi seperti ayahnya. Ia memberikan CD berisi lagu ciptaannya kepada Kira. Dari ekspresinya, Kira ini kelihatan senang banget. Wah, udah kena ini sih, sisanya tinggal dia kecintaan aja. Lalu Kira minta Tetsu menyanyikan langsung lagu ciptaannya. Kira pun senang dan dia berkata bahwa Tetsu suatu saat pasti bisa jadi penyanyi. Lalu mereka saling bertukar kenang-kenangan. Pick gitar untuk Kira, ikat rambut yang ada bintangnya untuk Tetsu. Saat CD-nya jatuh, mereka sama-sama ingin ambil dan tak sengaja hampir ciuman. Walah, sinetron. Dan saat Tetsu mengalihkan pandangannya, naluri vampir Kira muncul saat melihat leher Tetsu dan ingin menggigitnya. Tiba-tiba ada serangan kelelawar mendadak di markas dan Kira menghilang begitu saja. Ternyata Kira kabur pulang karena mendengar suara teriakan dari rumahnya. Sayangnya, sesampainya di rumah, Kira mendapati orang tuanya dibunuh vampir jahat. Ia ingin menyelamatkan orang tuanya, tapi dicegah oleh kakeknya karena berbahaya. Kira pun dibawa pergi sama kakeknya. Sejak itu, ia hidup bersama kakeknya. 7 tahun kemudian setelah kejadian itu, waktu berlalu, Kira tumbuh menjadi gadis yang kawaii banget. Dia tinggal bersama kakek, bibi, dan pamannya. Mereka bekerja di sebuah toko roti bernama Banpanya yang sudah berdiri lebih dari 120 tahun. Toko roti itu didirikan oleh kakeknya sendiri. Untuk tetap tampak normal seperti manusia lainnya, mereka rutin minum cairan buatan kakeknya. Kalau dari ekspresinya sih, kelihatan enak banget dong. Nah, bibinya Kira sempat menunjukkan foto-foto vampir dari berbagai daerah. Maksudnya cari jodoh buat Kira. Namun, Kira tidak mau pria vampir. Dia ingin pria yang seperti pamannya yang dulunya manusia. Bibinya pun menjawab bahwa manusia jarang yang ingin menjadi vampir. Meski berusaha hidup normal, Kira masih menyimpan kenangan tentang cinta pertamanya, Tetsu. Dia pun mengingat kembali masa kecilnya. Suatu hari, dia melihat Tetsu sedang membawa gitar dan pergi naik bis. Namun, tidak tahu kemana Tetsu akan pergi.
Suatu hari, saat Kira sedang berjalan sambil mendengarkan lagu ciptaan Tetsu, ia bertemu Miki, seorang gadis yang ingin mensudon hidupnya akibat putus asa setelah diselingkuhi pacarnya. Kira menolong Miki dan mengajaknya bekerja di toko roti. Cerita berlanjut ke momen Kira sedang tidur. Ia bermimpi tentang bagaimana orang tuanya dulu terpotong durasi hidupnya karena vampir jahat. Lalu Miki pun datang membangunkan Kira dari mimpinya. Kira pun langsung menunjukkan sisi vampirnya, mata ungu dan gigi taring. Begitu sadar ada Miki, Kira langsung menutup mulutnya. Kocak, padahal udah ketahuan tadi. Keluarga Kira sepakat untuk tidak memberitahukan bahwa mereka vampir. Namun, Miki akhirnya tahu rahasia Kira sebagai vampir. Kira pun meminta Miki jangan beritahu soal ini ke siapapun atau dia akan menghapus ingatan Miki secara paksa karena dia punya kekuatan itu. Miki sempat bingung, lalu Kira pun menjelaskan kalau setiap vampir punya kekuatan masing-masing. Miki yang mendengarnya pun merasa terkesima seperti wow, sugoi. Sudah lama dia percaya vampir itu ada, tapi baru kali ini dia melihatnya langsung. Ia jadi terinspirasi untuk memasukkan unsur vampir ke komiknya. Saat di kamar ada sinar matahari, Miki bertanya, kenapa Kira tidak takut sinar matahari seperti vampir umumnya? Itu karena obat penuhan yang diberikan kakeknya. Namun, Kira tetap sama seperti vampir lainnya yang takut bawang dan perak. Kira pun jadi senang karena akhirnya punya teman yang bisa jadi tempat curhatnya. Di suatu siang, Kira didatangi seorang pria di toko roti. Tapi, bukan beli roti, melainkan dia memberi brosur krim pembesar tete. Saat pria tersebut menunduk, Kira mencium aroma yang sama dengan aroma Tetsu saat kecil. Merasa pria ini tidak sopan, Miki ingin mengusirnya. Namun karena Kira mengetahui bahwa itu Tetsu, langsung memintanya ikut audisi di festival roti. Jika Tetsu ikut, Kira akan membeli semua krimnya. Kira pun berbunga-bunga dan Miki menyemangatinya bahwa cinta pertamanya tiba dan akan datang ke audisi. Saat Tetsu sedang berkeliling menjual krim pembesar tete, dia melihat brosur audisi yang dibuat oleh Kira dan jadi kepikiran. Saat Miki dan Kira sedang mengantarkan roti, Miki melihat mantan pacarnya, Ken. Malamnya, mereka mengantarkan roti ke sebuah bar. Di sana mereka bertemu lagi dengan Ken. Mereka pun mendengar Ken bilang kalau Miki itu kaku dan dia tidak tahan sama Miki. Karena kesal, Kira pun langsung mengeluarkan jurus tendangan maut dan Ken pun terjatuh. Bentar, mukanya kenal. Ken pun tidak terima dan akan menyerang balik. Tapi dia kalah power sama Kira. Bahkan celananya pun sampai terbuka dan terlihat sempak teddy bearnya itu. Ken yang kesal bukan main langsung coba membalas lagi. Tapi untungnya ada Miki yang langsung membogem dari belakang ke arah kepalanya Ken. Sampailah ke hari hanya festival roti. Audisi mulai dilakukan. Dari penampilan penyanyi absurd, ibu-ibu paduan suara, sampai grup yang semuanya pengen gua pacarin. Kira pun pandangannya mencari Tetsu apakah dia akan ikut audisi atau tidak. Ternyata Tetsu datang, tapi tidak untuk audisi. Di sana Tetsu melihat roti nanas favoritnya. Miki dan Kira yang melihat Tetsu pun langsung menggeretnya. Saat audisi akan ditutup, Kira langsung berlari membawa Tetsu, meminta agar audisi jangan ditutup, agar Tetsu menjadi peserta terakhir. Saat bernyanyi, Tetsu kena demam panggung dan rasanya mau langsung pulang saja. Namun dengan dukungan Kira, Tetsu akhirnya percaya diri dan penampilannya sukses. Bahkan dia memenangkan audisi tersebut. Setelah selesai tampil, Tetsu pun memastikan bahwa Kira adalah teman masa kecilnya karena dia melihat gestur yang sama dengan Kira dulu. Lalu mereka pun saling menunjukkan barang kenangan mereka dulu masih dipakai sampai dewasa.
Setelah itu mereka melakukan kencan, namun Tetsu datang dengan pakaian yang kurang double LC fix. Jadi Kira memutuskan untuk makeover Tetsu. Setelahnya mereka kencan sampai malam hari. Setelah mereka deep talk anjay, mereka pun mau ciuman. Tapi karena Kira tidak tahan mencium darah Tetsu, dia akhirnya menghindar. Keesokan harinya Kira membuat roti dengan sedih. Apakah Tetsu mau jadi vampir? Bibinya pun meyakinkan Kira untuk segera buat Tetsu menjadi vampir. Lalu sampailah Kira ke rumah Tetsu. Dia pun melihat buku vampir di sana. Ternyata Tetsu mempelajari soal vampir karena ingin tahu apakah ayahnya meningsoi karena kecelakaan atau vampir. Saat Kira sedang duduk menunggu Tetsu yang sedang memasak, Kira pun sesak napas. Ternyata Tetsu memasak nasi goreng bawang putih. Kira yang lemas akhirnya digendong oleh Tetsu. Dia pun bertanya, kalau dia vampir, apakah Tetsu masih mencintainya? Tetsu pun berkata, kalau Kira itu vampir, alien, atau unibakuan sekalipun, dia tetap mencintai Kira. Dan Kira pun langsung menggigit leher Tetsu. Namun itu semua hanya mimpi. Lalu ia mendengar suara ibu-ibu yang meminta tolong. Kakeknya Kira ingin menggigit ibu itu. Kira pun membantu menghapus ingatan ibu itu dengan menempelkan kepala satu sama lain. Ibu itu pun langsung pergi dengan ekspresi bingung. Si kakek bisa mengalami itu karena efek obat penuaannya sehingga ia suka lupa. Di suatu siang, Miki dihampiri oleh seorang cowok, kita sebut dia Mike. Si Mike mencium tangan Miki. Pertemuan itu pun langsung Miki tulis di komik dan ditunjukkan ke Kira. Lalu Mike datang ke rumah Kira, memberikan hadiah dan berniat menikahinya. Ternyata pria itu adalah vampir. Miki pun kecewa melihatnya. Kira pun menceritakan kejadian itu ke Tetsu. Ada Mike di sana yang mengintip mereka dan sudah siapkan kata-kata untuk kasih paham ke mereka. Saat sudah siap, ternyata Kira dan Tetsu pergi ke arah lain. Mereka pergi ke toko perhiasan. Tetsu berniat memberikan kalung perak ke Kira. Kira pun tidak mau karena vampir takut perak. Saat sedang berjalan pulang, Kira dan Tetsu tiba-tiba diserang kelelawar. Mode vampir Kira langsung on dan itu membuat Tetsu kaget. Sesampainya di rumah, Tetsu langsung membuka bukunya dan ternyata benar Kira adalah vampir. Esok malamnya, Tetsu dan Kira bertemu lagi. Tetsu langsung menanyakan apakah Kira adalah vampir. Karena Kira bohong, Kira pun menghindar dan pergi. Sesampainya di rumah, Kira pun jadi berpikir kalau mengubah Tetsu menjadi vampir bukan hal yang tepat. Dia pun sedih kenapa dia harus jadi vampir. Saat Kira sudah sampai rumah, ada Mike di sana. Mike pun langsung menarik tangan Kira. Namun Miki langsung membantu Kira dengan memijat kepala Mike. Karena itu kelemahan vampir. Sayangnya Kira keburu dibawa oleh vampir lain. Miki pun digigit oleh Mike. Kira pun bangun dari pingsannya. Ia disambut oleh vampir jahat, sudah ingin kabur, tapi sudah banyak vampir lain di sekelilingnya. Ternyata mereka adalah vampir Taiwan. Ternyata dendam itu bermula sejak nenek Kira memilih menikah dengan kakeknya yang manusia, bukan vampir jahat itu. Saat vampir jahat itu ingin menggigit Kira, datanglah Tetsu, Bibi, dan pamannya Kira. Widih, mereka jalan kayak fashion show. Pertarungan besar pun terjadi. Kira, Tetsu, Bibi, dan pamannya bekerja sama melawan vampir jahat. Tetsu pun berjalan membawa Kira keluar. Namun ternyata tidak ada jalan keluar. Mereka pun dicegat oleh vampir jahat. Tetsu dengan pisau perak mencoba melawan vampir itu, tapi sayangnya dia terlalu gampang dikalahkan. Kira pun menghentikan duel mereka dengan bilang kalau dia bersedia dinikahi. Saat Kira sudah berdekatan dengan vampir jahat, Kira langsung menusuknya dengan pisau perak. Vampir itu pun berubah jadi butiran debu. Setelah semua selesai, Kira dan Tetsu memutuskan bersama. Kemudian ada pesta pernikahan. Ternyata itu pernikahan Mike dan Miki. Wow, nggak expect.
Setelah itu, Kira dan Tetsu duduk berdua. Tetsu berkata dia bersedia jadi vampir untuk Kira. Lalu, kejadian hal yang iya-iya. Saat Kira terbangun di samping Tetsu, Kira menempelkan kepalanya ke Tetsu. Itu artinya Kira ingin Tetsu melupakannya. Di suatu hari, Kira menghadiri konser Tetsu yang sudah jadi penyanyi terkenal. Dia sudah tidak jualan krim pembesar tei-tei itu lagi. Ternyata Tetsu tidak pernah lupa dengan Kira. Padahal Kira sudah menghapus ingatannya. Akhirnya cerita ditutup dengan mereka menikah dan Tetsu pun berubah menjadi vampir. Keduanya hidup bahagia mengurus toko roti dan punya bayi vampir yang comel. Dan itulah alur cerita film Vampire in Love. Menurut gua, film ini ringan, seru karena fantasi, dan ya ada unsur romantisnya. Cocok buat yang mau nonton film yang gak pakai otak. Gimana kalau menurut kalian? Dan habis ini enaknya bahas film apa lagi? Komen di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan makasih juga buat yang udah subscribe.